lagi pengalaman menarik, saudara. Pagi hari perjalanan menuju Temanggung, kami di WA dan akhirnya ditelepon oleh Umi Anis. Beliau pemilik Biro Perjalanan Umroh SHU, Sekolah Haji dan Umroh, yang kebetulan saya sebagai salah satu kepala cabang di Klaten. Kemudian singkat kata beliau bertanya, Pak Tata, besok tanggal 14 Februari jenengan jadi pembimbing umroh 50 orang, siap nggak? Makdek dalam hati saya, gembira, tapi di satu sisi saya bingung. Gembira, saya sampaikan, Bu Anis, siapa yang tidak senang dikabari saya bisa berangkat umroh membimbing jamaah. Namun terus terang Bu Anis, saya malu kalau seandainya saya membimbing umroh kali ini, karena sebelum pemberangkatan umroh saya sudah terlanjur ada banyak kegiatan. Salah satu kegiatannya adalah kegiatan keluar Jawa untuk mengisi acara. Dan pada saat harusnya jadwal bimbingan jamaah, saya masih di luar Jawa. Kira-kira gimana Ibu? Belum lagi kemudian pokoknya sebelum tanggal 14 pemberangkatan banyak kegiatan yang sudah direncanakan. Kira-kira bagaimana Bu? Saya sih ikhlas saja, terserah mau diganti boleh. Kemudian seandainya Bu Anis percaya kepada saya, ya, kami terima dengan sebaik-baiknya dan saya maksimalkan untuk persiapannya. Dan Bu Anis memutuskan tidak apa, ini keputusan bersama dengan Ustadz Anwar Jufri, Ustadz kami di Biro SHU. Ini sudah bulat Pak Tata yang akan diberangkatkan. Subhanallah, Allahu Akbar. Saudara, tahukah saudara, saya sebelum pandemi tahun 2020 itu kan sebenarnya sudah terjadwal. Ya, pemberangkatan itu di bulan Maret tahun 2020. Tapi sebelum masuk Maret itu masuk pandemi, saudara. Dan otomatis 2 tahun, hampir 2 tahun kita tidak berangkat umroh dan terpending. Dan alhasil selama 2 tahun kami pun juga tidak tahu apakah bisa berangkat ataukah tidak. Namun demikian saudara, selama perjalanan selama 2 tahun itu kami tetap mempersiapkan diri. Kemudian juga salah satu yang saya persiapkan itu adalah selalu hampir setiap pekan atau bahkan sering sekali dalam satu pekan itu berkali-kali olahraga. Ada futsal, ada lari, ya, kemudian senam dan lain sebagainya. Itu salah satu kegiatan kami. Dan ternyata kegiatan ini direkam, dilihat oleh Bu Anis mungkin ya, Umi Anis sama Ustadz Anwar Jufri dan beserta pimpinan-pimpinan di atas. Di samping kami pun juga mempersiapkan cabang yang sebagaimana diarahkan oleh pusat, bagaimana cabang SHU itu berdiri. Kita siapkan sedemikian rupa, bahkan kita juga kadang mengumpulkan beberapa jamaah untuk berkoordinasi dan memberikan kajian. Dan mungkin, walau alam, saya sendiri nggak tahu ya, sampai sekarang belum begitu paham penyebab utama atau alasan utama kenapa kami tetap dipilih menjadi pembimbing umroh di pemberangkatan pertama ini. Saya masih belum tahu kenapa. Kalau menurut beberapa orang kemungkinannya karena Pak Tata sering terlihat lari-lari olahraga itu katanya. Dalam masa pandemi seperti ini yang paling dipilih memang orang yang paling sehat katanya gitu. Walau alam, mungkin juga itu saya nggak tahu. Tapi semuanya tentu adalah hanya karena izin Allah Subhanahu wa taala. Atas kehendak dan rahmat Allah semata. Saudara-saudara sekalian, dan juga yang menarik di belakang saya istri, ketika mendengar percakapan saya dengan Umi Anis, dia bersujud syukur atas segala kenikmatan kabar yang luar biasa ini, sebuah keajaiban. Dan beliau ternyata diketahui sepekan terakhir ini menerapkan satu jurus magnet rezeki gitu ya, mengikhlaskan semuanya, selalu melakukan suatu itu adalah seperti tidak ada masalah apapun,
diikhlaskan, diterima, diridhoi, kemudian pokoknya sambil kemudian berzikir, banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini satu keajaiban juga. Mungkin kalau saya sendiri secara amaliyah tidak sebaik istri saya. Tapi mungkin juga karena doa-doa dan keikhlasan istri, akhirnya kemudian kami pun bisa berangkat umroh, memberangkatkan atau membimbing umroh, tentu dengan harapan banyak kebaikan di balik pemberangkatan umroh ini. Assalamualaikum.